Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ceritain. Gimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Pada episode ini akan melanjutkan alur film Squid Game episode kedua dan ketiga. Tanpa berlama-lama, cus langsung ke ceritanya. Terlihat panitia sedang melakukan kremasi kepada para peserta yang gugur. Mereka melakukan itu untuk menghilangkan jejak peserta. Peserta yang belum mati akan tetap dikremasi. Di tempat lain, para peserta yang lolos mengalami trauma. Terlihat Gi-hun berterima kasih kepada Sang-woo dan Vrindavan karena berkat mereka Gi-hun terselamatkan. Tiba-tiba panitia datang dan mengumumkan pemain yang lolos sebanyak 201. Tiba-tiba seorang wanita memohon untuk dipulangkan. Si Ublak berkata, "Izinkan aku pulang karena aku punya anak yang belum diberi nama." Dengan sekejap, para peserta lain mengikuti Ublak memohon untuk dipulangkan. Mereka memaksa permainan ini dihentikan. Namun, panitia mengingatkan, di pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Tiba-tiba, Sang-woo mengingatkan pasal 3, permainan bisa dihentikan jika mayoritas setuju. Kemudian, panitia memberikan kesempatan untuk voting. Namun, sebelum voting dimulai, panitia mengumumkan hadiah permainan yang didapatkan. Ternyata nyawa masing-masing peserta dihargai sebesar 100 juta. Karena yang gugur di permainan pertama sebanyak 255 peserta, maka hadiah saat ini yang terkumpul sebesar 25,5 miliar. Jika mereka menghentikan permainan ini, hadiah yang sudah terkumpul akan dikirimkan kepada keluarga peserta yang telah gugur. Sedangkan jika mereka berhasil lolos mengikuti 6 permainan, maka akan mendapatkan uang sebesar 45,6 miliar sesuai dengan jumlah peserta. Kemudian voting dilakukan. Beberapa peserta yang tadi menolak melanjutkan berubah pikiran untuk melanjutkan permainan itu. Benar-benar uang berubah orang dalam mengambil keputusan. Kemudian terlihat Lee Soo-gi yang melakukan voting terakhir sebagai penentuan. Tanpa diduga, Lee Soo-gi memilih tidak melanjutkan permainan ini. Setelah panitia menyatakan permainan dihentikan, sebagian peserta yang berubah pikiran memaksa untuk dilanjutkan. Namun, permainan itu tetap dihentikan. Setelah itu, mereka dipulangkan ke tempatnya masing-masing. Gi-hun dan si copet diturunkan di dekat jalan tol dengan keadaan mengenakan cangcut yang belum dicuci. Sedangkan Vrindavan bersama Sang-woo diturunkan di dalam kota. Paginya, terlihat Gi-hun sedang melaporkan kejadian yang telah dialaminya. Namun, polisi Ladusing ini tidak mempercayai laporan Gi-hun. Tiba-tiba, datanglah seorang detektif. Karena laporan Gi-hun tidak masuk akal, ia diusir oleh Ladusing dan kartu undangannya ia tinggalkan di sana. Saat detektif akan pulang, ia melihat kartu tersebut dan pergi. Sesampainya di rumah, Gi-hun tidak menemukan ibunya. Ternyata ibunya sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit diabetes. Ibunya yang sadar gak punya uang memilih untuk pulang. Gi-hun memaksa untuk menggunakan asuransi, namun ibunya menjawab, "Apa kamu gak ingat? Asuransinya kamu tutup dan menghabiskan uangnya." Kelakuan duda Elan. Seketika Gi-hun berkecamuk hatinya.
Di tempat lain, detektif tadi sedang menyelidiki kos-kosan milik kakaknya. Ia menemukan kartu nama seperti yang ia lihat saat di kantor polisi. Kemudian, ia bergegas ke kantor Ladusing untuk mencari tahu alamat Gi-hun. Di tempat lain, Vrindavan yang berprofesi sebagai tukang las sedang menagih gajinya yang belum dibayar oleh bosnya. Si bos yang menolak membayar malah pergi, namun didorong oleh Vrindavan. Saat si bos sedang kesakitan, ia mengambil uang tersebut dan kabur. Kemudian terlihat Ibu Sangwoo sedang pamer kepada tetangganya karena prestasi anaknya. Sangwoo adalah anak pintar lulusan universitas terbaik jurusan administrasi bisnis. Tiba-tiba saat sedang sombong, datanglah polisi yang akan menangkap Sangwoo karena terlibat penggelapan dana dan pemalsuan dokumen. Setelah itu, polisi mengancam Ibu Sangwoo dan pergi. Di dalam hotel, Sangwoo sedang meratapi hutang-hutangnya. Ia menjaminkan seluruh aset keluarganya sebagai jaminan hutang termasuk toko ibunya. Saat sedang termenung, datanglah sebuah ketukan di pintu memberi sebuah kartu nama yang berisi janji temu di tempat sama seperti sebelumnya. Di dalam kos-kosan, Vrindavan menyuruh istrinya untuk kabur pulang kampung secepatnya karena ia takut mantan bosnya akan memburu keluarganya. Kemudian, di tempat lain, Gi-hun bertemu dengan Lee Soo-gi. Ia berkata ingin kembali mengikuti permainan. Ia menyadari bahwa kehidupan di sini lebih menyiksa. Lalu, Shin berpindah ke si Tato yang merupakan seorang gangster. Ia sedang dijebak oleh temannya karena tidak mampu membayar hutang. Saat menyadari hal itu, ia kabur melompat ke sungai. Singkat waktu, Gi-hun sedang meminjam uang kepada mantan istrinya untuk pengobatan ibunya. Namun, ia berkata bahwa ia tidak memiliki uang. Saat akan pulang, Gi-hun diberi uang oleh suami mantan istrinya dengan syarat ia tidak boleh bertemu dengan anaknya. Dengan perasaan emosi, ia menolak tawaran tersebut dan pulang ke rumah. Di depan rumah, Gi-hun diinterogasi oleh detektif Hwang Jo. Gi-hun menolak memberi informasi terkait permainan anak kecil yang mempertaruhkan nyawa. Gi-hun berdalih ia menemukan kartu itu di jalan kemudian mengambilnya. Di sela pintu, Gi-hun menemukan undangan bermain kembali. Kemudian terlihat para peserta yang akan kembali mengikuti permainan sedang menunggu penjemputan. Dan seperti biasa, mereka dibius selama perjalanan. Ternyata, detektif Hwang Jo mengikuti penjemputan mereka. Hingga tibalah di pelabuhan, Hwang Jo secara diam-diam melaporkan tindakannya kepada atasannya. Kemudian, ia mengikuti mereka menaiki kapal. Saat panitia melakukan pemeriksaan, ia membunuh panitia dan membuang mayatnya. Lalu detektif itu menyamar sebagai panitia. Kini terlihat para peserta sudah sampai di markas. Kemudian terlihat para peserta mayoritas kembali mengikuti permainan ini. Dari 200 peserta, hanya 187 orang yang kembali. Saat mereka bertemu kembali, Gi-hun, Sangwoo, dan Vrindavan serta Lee Soo-gi memutuskan membuat sebuah tim untuk berjaga-jaga karena mereka tidak mengetahui jenis lomba apa selanjutnya. Peserta yang lain juga melakukan hal yang sama, yaitu membuat tim masing-masing. Malam pun tiba. Saat yang lain sedang tertidur, si copet dan Ublak berusaha keras meminta izin ke toilet. Setelah di toilet, si Ublak mengambil sebuah benda dari gemboknya. Saat sedang asyik nyebat, ia disuruh si copet untuk berjaga-jaga karena dia akan mencoba masuk ke ventilasi udara untuk mencari tahu informasi permainan selanjutnya. Terlihat panitia ini sedang mengaduk gula pasir. Penjaga yang merasa aneh kemudian mendobrak WC tersebut.
Ternyata si copet sudah kembali dari ventilasi. Saat kembali ke tempat tidur, Sang Wu mendengar obrolan Ublak yang sedang menanyakan kepada si copet, "Apa yang kau lihat di atas?" Pagi pun tiba. Saat pembagian sarapan, Sang Wu memberikan roti sarapannya kepada Vrindavan karena ia melihat si copet tidak memakan roti sarapannya. Terlihat salah satu peserta mendapat sebuah wangsit dari dalam rotinya. Ia mendapat sebuah petunjuk permainan selanjutnya dari seorang panitia. Para peserta kini saling sikut dengan berbagai cara demi memenangkan permainan. Relate sih dengan urusan usaha maupun pekerjaan. Kemudian saat menuju ruangan permainan, Sang Wu mendesak si copet untuk mengatakan apa yang ia lihat. Dan mereka pun tiba di arena permainan. Setelah mendengar instruksi dari panitia untuk memilih salah satu simbol yang berada di depannya, si camat yang sudah mendapatkan wangsit dengan percaya diri memilih terlebih dahulu. Kemudian Sang Wu mencoba mengingat permainan masa kecilnya sesuai dengan informasi dari si copet. Setelah memprediksi permainan selanjutnya, ia memilih diam. Kelakuan Gi-hun yang tidak tahu apa-apa tentang strategi bertanya kepada Sang Wu dan menjawab, "Kita tidak tahu akan memainkan apa. Lebih baik berpencar, dalam berinvestasi pun sama. Jangan simpan telurmu di keranjang yang sama." Gi-hun yang mendengar hal itu malah takjub dengan strategi Sang Wu. Nggak tahu aja lagi dikibulin. Setelah itu, Sang Wu memilih simbol segitiga, Vrindavan memilih lingkaran, si kakek memilih bintang, dan Gi-hun memilih payung. Setelah mengetahui pilihan Gi-hun, Sang Wu terkejut dan ia membiarkan Gi-hun memilih simbol payung. Si copet yang mengetahui pilihan Sang Wu mengikuti pilihannya. Kemudian para peserta diperintahkan untuk mengambil benda yang ada di depannya. Setelah mendapat instruksi untuk dibuka, ternyata itu adalah permainan gulali. Simbol yang telah dipilih harus dipotong tanpa merusak bentuknya menggunakan sebuah jarum. Nasib sial menimpa Duda Edan. Damn. Dan permainan pun dimulai. Peserta diberi waktu selama 10 menit. Jika peserta merusak bentuk simbol yang dipilih, maka mereka akan tereliminasi. Terlihat Gi-hun dengan gaya nunggingnya berhati-hati memotong gulali. Si kakek yang sudah boyotan sangat berhati-hati memotong gulalinya. Sedangkan Sang Wu dengan mudahnya melakukan itu. Sementara peserta lain terlihat merusak bentuk payung di tangannya. Tanpa membaca doa, panitia menembak peserta tersebut. Tentu saja, keadaan tersebut membuat peserta lain merasa panik. Dan sekali lagi, permainan itu sedang disaksikan oleh seseorang di balik layar. Ublak yang menyimpan korek api di gemboknya dengan santai tanpa rasa bau menggunakan korek tersebut. Dalam keadaan tertekan, si camat berhasil menyelesaikan permainannya. Begitu juga dengan si copet yang memilih bentuk segitiga. Perlahan Vrindavan dan para pemain lainnya juga berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Sang detektif yang piketnya bukan di area permainan ini telah diketahui atasannya yang menggunakan topeng kotak. Dari sini sudah terlihat pangkat panitia sesuai dengan bentuk topeng yang dikenakan. Bulat adalah kuli, segitiga adalah tukang, dan kotak adalah mandor. Ya, kurang lebih begitulah kalau jabatan di dunia kuli bangunan. Kemudian atasannya memerintahkan untuk menemuinya setelah permainan selesai. Lalu scene berlanjut saat keluar ruangan. Si camat mendapat sebuah arahan selanjutnya dari seorang panitia. Kembali ke permainan, waktu tersisa 3 menit. Gi-hun terlihat sangat terburu-buru yang melihat Sang Wu sudah selesai. Setelah melihat keringatnya yang terjatuh ke gulali, ternyata meleleh. Dengan spontan, Gi-hun melibas gulali itu dengan lidahnya. Dengan gaya seorang penghibur malam, si Ublak berhasil menyelesaikannya dan memberikan korek tersebut kepada si Tato untuk mengikuti caranya.
Gi-hun yang sedang asyik dengan skill dewa jilatannya malah diikuti oleh pemain lainnya, dan sekarang permainan itu berubah menjadi gulali jilat hingga membuat panitia di belakang layar merasa terheran. Si Tato dan Lee Sugi berhasil menyelesaikannya. Waktu semakin menipis dan Gi-hun berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Sedangkan pemain lain yang menyembunyikan hasil permainannya mencoba melawan panitia dan menyandera salah satu panitia yang tertembak. Tidak mau lengah, panitia membantai pemain yang tersisa. Dan peserta itu memerintahkan tawanannya untuk membuka topeng. Dan ia pun bunuh diri. Seketika sang pemimpin turun ke lapangan tanpa basa-basi. Ia langsung membunuh salah satu panitia karena aturannya panitia tidak boleh membuka identitasnya. Dan film pun selesai. Gimana episode kedua dan ketiga ini? Semoga dapat menghibur, dan pesan yang dapat diambil dari episode ini adalah berhati-hatilah dengan orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Cukup sekian, sebelum berpisah gua mau pantun dulu. Cakep. Nelayan lupa makan tongkol pancingannya. Di gereja bapak mertua istrinya. Cakep. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan videonya. Thanks for watching and see, bye bye.